Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil makhluqat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil bariyat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ma damatil ardu wa samawat. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallaha bimtithalil ma'murat wa ijtinabil manhiyat. Wallahu ta'ala Tuhanil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat wa qanitina wa qanitat wa sholihin wa sholihat wa sabirina wa sabirat wa khasiyina wa khasiat wa mutasaddiqina wa mutasaddiqat wa sholimina wa sholimat wa hafidina furujahum wa hafidat wa dzakirina wa katsira wa dzakirat sa'adallahu maghfiratan wa ajran alima. Ayat surat Al-Ahzab ayat 35. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Al-Hadis. Yang saya hormati guru kita semua, Pak Ustadz, juga yang saya hormati Pak Ustadz Denny dan para ustadz-ustadz yang lain yang hadir pada kesempatan ini, juga para kesepuhan, para tokoh, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wa hadirat. Alhamdulillah, dalam penghujung Ramadan kita dapat melaksanakan salah satu kegiatan tahunan, yaitu untuk muhasabah, mengevaluasi supaya betul-betul bagaimana kata Rasulullah 10 terakhir bulan Ramadan itu idhun minana. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka dan seluruh amalia kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Ada 10 karakter pejuang yang harus eksis sehingga mendapatkan a'adallahu maghfirah. Allah menyiapkan maghfirah, menyiapkan maaf. Yang ini tentunya lebih dahsyat atau lebih penting daripada yang lainnya. Walaupun manusia di zaman sekarang kadang-kadang tidak merasa seperti itu. Jadi kalau ditawari, maka saudara ibu-ibu ditunggu di masjid nih, sudah disiapkan maghfirah, itu tidak akan ada yang datang. Tapi maaf ibu-ibu, di sini ada BLT pembagian, itu ngantri gitu. Jadi lebih haruskan BLT daripada maghfirah. Beda dengan para sahabat dulu. Kalau para Iwan tahu tentang kisah Ka'ab, ya, Ka'ab bin Malik, ini cuplikannya saja. Jadi ketika Ka'ab dimaafkan oleh Allah di surat At-Taubah, wa'ala salah satu lagi nabulik, karena dia tidak satu kali tidak ikut berjuang di perang Tabuk, sementara yang lain banyak alasan dan Rasul memaafkannya. Dan 3 orang, yaitu Ka'ab, Murarah, dan Hilal, itu datang kepada Rasul dan berbicara, "Ya Rasulullah, pokoknya saya mau deniru Rasul, pokoknya saya mau deniru Kata Rasulullah, "Saya sebagai pemimpin, saya sebagai petugas Allah, kudu kuat dalam kali naon teh, kudu alasanana." Maka kata Rasulullah, katakan, "Ya Rasulullah, kalau saya mau beralasan, saya akan punya alasan yang terbaik
baik daripada yang sudah-sudah. Tapi saya tidak banyak beralasan. Pokoknya saya tidak ikut aja. Kata Rasulullah, karena saya ditugas oleh Allah, kemudian Anda berkata seperti itu, berarti tunggu saja keputusan Allah. Bayangkan, dari sana Rasul melarang komunikasi dengan Ka'ab. Dilarang komunikasi dengan Ka'ab, diboikot. Kalau salam pun tidak boleh dijawab. Sementara Ka'ab waktu itu di ta'akokannya didulurkan ya, Abi Darda. Jadi kegiatan seperti biasa datang pas di masjid masuk ke Abu Darda. Begitu masuk ke Abu Darda tanpa dugaan kata Ka'ab, udah ada duaan satu ngobrol gitu. Ternyata tidak seperti itu. Diam aja. Makanan diberi, makanan minuman diberi, minuman tidak pernah berkomunikasi. Sampai dia merasa bumi ini sangat kecil, dokot, bimarohuban. Karena beda dengan kita, kalau kita diboikot seperti itu, contohnya di Bandung mungkin akan pindah ke Garut dan tidak akan bertemu seumur umur. Jadi kan, kalau diboikot di Garut mungkin pindah ke Sumatera, kemana kan tidak bertemu gitu. Tapi yang namanya Ka'ab tidak seperti itu. Khusus ngaji biasa berpanggil, ya. Khusus berjamaah biasa. Sebab beda aturan imam berjamaah, imam rendah gitu. Jadi proporsional yang paham gitu. Nah, ternyata dari waktu itu sampai dia dapat ayat wa'ala salasati ladina khuliqu, itu sekitar 50 hari. Ya 50 hari itu karena sudah selesai kan sekarang. Tapi yang namanya Ka'ab menunggu itu sangat lama. Nah begitu turun ayat tadi wa'ala salasati ladina khuliqu, ternyata yang dimaafkan oleh Allah itu orang yang berangkat dengan Nabi ke perang Tabuk, kemudian orang yang 3 orang yang dimaafkan oleh Allah. Dan ternyata yang dimaafkan oleh Rasul yang 80 orang lebih itu tidak dimaafkan oleh Allah dan tidak tercantum di ayat itu. Orang yang tidak ikut tapi dimaafkan oleh Rasul. Nah jadi can puguh ngamaafkeun pamimpin dimaafkeun Allah. Nah sebab pamimpin hukuman kurohir. Ya, alasannya artinya diambil awe, tapi arti kan bisa diarti. Ya, artinya bisa diakan masalahnya supaya keharti gitu. Sementara Allah kan biasa gitu. Nah salah satu kasusnya itu kasus yang 80 orang tadi. Nah ketika turun ayat Quran salah satu lagi yang cek sunnah mati progena turun kene dan memang di mana-mana di Eropanya di Koroma. Nah di bahasa sunnah artinya Rasul belum beres bicara, udah itu para sahabat ingin memberikan selamat kepada anak karena dimaafkan, karena mendapatkan magfirah. Sampai berbicara, Basir, kabar gembira, Ka'ab waktu itu sedang di dalam satu dataran tinggi, ya karena tidak ada teman itu. Begitu ada orang menyampaikan basir, selamat. Katakan, kamu sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barusan turun ayat. Kemudian Ka'ab sujud syukur, ya. Sujud waktu itu kemudian dia mengambil baju. Saya nadar, kajamu, panulana, nabi
bejaan kulit yang pula, dikir dia baju. Embe sama orang mulai datang sama bejaan kulit, maka baju lebih hijau dewe sama hijau-hijau. Gitu. Iya baju nada ada dikir aja mau bulan bejaan kulit di pura. Tapi iya baju lebih hijau dewe sama hijau-hijau. Sampai seperti itu. Bagaimana Pak? Sahabat merasa bahwa maghfirah itu lebih penting daripada yang lain. Kalau orang selamat, ada yang namanya selamat menempuh hidup, baru selamat ulang tahun gitu ya. Ada ya, selamat Anda di Alpura Nah, 10 karakter ini Allah sudah menyiapkan maghfirah. Dan semoga kita yang hadir termasuk orang yang menginginkan dan mencintai maghfirah tersebut. Kenapa? Kalau kita lihat sejarah, para aulia Allah itu sangat pandai bagaimana dia membuat sebuah opini. Ketika mau masuk keraton atau batas kota atau batas lembur, so melewatkan Gapura, ya. Nah, Gapura, kalau tidak salah usul itu tidak Goparo, ya. Atasnya pintu maaf, pintu maaf. Kenapa demikian? Kita harus tahu bahwa para aulia Allah dulu yang menyebarkan Islam ke Indonesia, yang terbukti itu di abad 1 Hijriah, dan itu ada suratnya. Ya. Surat ke kerajaan dari sana ke kerajaan di sini di Sumatera, dan ada di museum kita di Solo. Nah itu salah satunya, salah satu bukti abad 1 Hijriah Islam datang ke Indonesia. Berarti abad 7 kan? Abad 7 Masehi. Masih Khalifah Sayyidina Umar atau Sayyidina Utsman atau Sayyidina Ali. Nah sekitar itu. Nah ini bagaimana mereka menyebarkan agama Islam, kemudian membuat opini-opini di lapangan sehingga mereka mengenang terhadap Islam. Nah itu para ikhwan semuanya, Allah akan mempersiapkan kepada 10 karakter ini maghfiratan wa ajran azim. Pertama, muslimin dan muslimah, orang yang Islam, laki-laki atau perempuan. Tentunya Islam ditandai dengan pengucapan 2 kalimat syahadat sebagai wujud, sebagai bukti bahwa dia ada kesiapan diri untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Fisiknya, ruhiyahnya, jasmaninya, rohaniannya, semuanya ada kesiapan untuk berserah diri. Pada hari Islam kita pasrah biasa, ya. Biasa kita nyelametkeun, ya. Dina pasrah masrahkeun diri. Biasa oge dina nyelametkeun. Nah, artinya kepasrahan ini diawali dengan akad kita. Dan itu yang akan membuat kita ditakuti dan dikhawatirkan oleh iblis. Kenapa Nabi Ibrahim saja, Nabi Musa saja yang kesohor? Padahal nama Ibrahim itu kan ribuan. Terus nama Musa ribuan. Nah Nabi Musa berkasohor, hai Musa tukang daun, Musa tukang asahan, tidak sohor. Ternyata nabi-nabi itu semuanya dimisah oleh Allah. Jadi beda anak 124.000 nabi
313 rasul minimal 25.000 itu wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Jadi betapa dasarnya perjanjian dengan Allah sehingga membuat 313 rasul memberikan efek dan memberikan pengaruh kepada dunia ini. Udah dibalik cara mikirnya. Asal agama agama Islam yang dibawa oleh 717 rasul, 124.000 nabi. Artinya seluruh kepercayaan di dunia ini sebenarnya adalah duplikat-duplikat di Islam. Nah, itu sih didevelopkan gitu. Ini sebabnya dari awal datang masalah. Contoh agama Sinto kan ada yang kita. Agama Sinto kan gitu. Lima orang tua deh gitu. Dina Islam dia ngaran ruku. Jadi ruku nama dicopot ku Iblis deh. Nah, ini mah Allah. Mas lihat ya. Begitu juga yang lainnya. Syariat muamalah. Bukan mengambil tiga darurat. Tapi di hadapan Allah beda. Nah, itu makanya keislaman kita adalah sebagai bukti, sebagai wujud lebihnya dari manusia-manusia yang lain di sini. Karena tadi pengaruh janji, pengaruh akan, akan. Ketika kita namakan akan, maka bakal namakan motornya. Betul. Kita akan jual beli motor. Asalnya kan buka motor. Kemudian kita jadi buka motor. Saya motor kan tidak suka. So, saya akan menyerahkan motor. Dan tadi mah aku dulu ya. Tapi karena namakan akan, ya, yaitu misalnya motor akan jual beli, jadi namakan konsekuensi. Apalagi ini akan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hanya fisiknya saja, tapi wal mukminin wal mukminat. Orang-orang mukmin dan mukminat yang jelas-jelas tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Ada pembenaran di dalam hati, tasdik Allah, implementasi dari Allah ke Rasul disebutnya sidik, gitu ya. Disebutnya sidik. Kabahasa Rasulullah upami Allah nyarioskeun dina Al-Qur'an al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, maka Rasul wajib bersifatan sifat sidik. Namun margina pikeun aya implementasikeun al-haqqu ya. Itu tasdik. Kemudian ikrar, pengakuan, pengucapan supaya hukum mana ya apa ya songgan gitu. Kira-kira pihak kedua ngitungna dek naon meuli merek nyijeungkeun atawa nyentorkeun hukum ningalikeun kan kubu mun kieu mau ngomong tah masihan berarti merek kan. Nah itulah pentingnya ikrar, pengucapan. Susah aja kate tarik merek, tapi tidak bisa ada respon dari pihak kedua. Nah itu, jadi hukuman. Kemudian iman dituntut amalun bi'arkan, dilakukan dengan anggota badan. Nah sebabnya sabab tuntutan asupna ka surga seseorang gitu nya untuk parsian ke sabare di utuh tong walang kagama kita minti sahibas kamu tunjukkan ka sahibas tanpa sadayana ya tuntutan dan bertanggung jawaban yang harus kita ambil. Itu yang kedua. Yang ketiga, qanitin dan qanitat.
orang-orang yang taat laki-laki atau perempuan. Jadi di dalam bahasa Arab ayat taat dengan kata dasar atimu, ya, ayat taat dengan kata dasar qanita. Kayak di surat An-Nisa, as-solihatu qanitatun hafiratun. Hari istri solehah adalah istri anu taat, ya, jeung ngajaga. Nah itu qanita, sama nilai. Berarti qanitat itu taatnya sifatnya turunan dina atimu. Ari atimu masakot turunan ditawar, ya. Ari qanitat mah tergantung situasi dan kondisi turunan. Contoh, teu aya dina juga hadisna tentang teh pamajikan gurunya seueur. Nah, pamajikan gurunya seueur. Teu aya juga hadisna. Tapi salah kita, gitu ya. Salah kita, tak eta disebutna qanitat disebutna. Ati Rasul oleh amri minggu, ya. Tak eta kan saklek. Lamun ka Allah ka Rasul saklek, lamun oleh amri jamaahina dan saklek teh sistemna. Saklek teh. Kemudian ketika cirinya tina eta masalah aya turunan anak, maka eta disebut qanita. Contoh di tingkat RT, di tingkat desa dan sebagainya, itu disebut qanita. Makanya di dia dipakainya bahasa qanita, ya, karakter anu taat. Qumu lillahi qanitin dalam ayat saja. Anjeun berdiri karena Allah serta penuh ketaatan. Itu nomor 2. Yang ketiga. Nomor 4. Wasodiqina wasodiqat. Orang yang jujur, ya. Tadi turunan dengan al-haqqu adalah tasdik. Bahkan siddiqin itu termasuk bagian kedua sahabat nabiyin, minan nabiyin was siddiqin. Orang-orang yang pendukung setia, orang-orang yang pembenaran, orang-orang yang membenarkan Rasul tanpa ada lagi tanya-tanya, kayak Abu Bakar As-Siddiq. Jadi naon dicarioskeun ku Rasul, Abu Bakar As-Siddiq pokoknya bener gitu. Di bejaan Abu Bakar senang ente mau percaya ya nama Jawa Pulang teh. Dia senang Muhammad dan atas Isra di langit, jangan video saya terus mereka mau terus kalau sekarang jika ente disana mau percaya ke Abu Bakar, ya mulia bercerita seperti itu. Jadi Abu Bakar rumah, ya, pokoknya mau benar sekarang sudah ngomong. Nah jadi begitu, pokoknya mau benar gitu kan. Tapi kita ayo saya bilang karena itu karakter solikin, ya, karakter sih bikin Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa di sini disebut solikin? Karena memang susah. Ya, lalu dicarioskeun mas sebetulnya kita itu masih ditutupi, banyak ditutupi keaiban kita oleh Allah. Kalau sih orang depan, ya penjelma teh, udah pangkat, udah jabatan, udah titel, dengan ustaz, kiai, santri, doktor dan sebagainya, gitu ya, gerehan. Tak sebenarnya itu bak
masih banyak keaiban yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya membaca dalam salah satu kitab munajatnya seorang Nabi Ibrahim. Allahumma inna afaka dunubinya tunggu ya. Allahumma inna afaka dunubi wa tujawizu hati-hati. Ya Allah, sesungguhnya pintu maafmu dari kesalahan-kesalahanku. Kemudian waktu jadi juga hati-hati wasit terbuka dan tutup engkau terhadap kejelekan masalah. Seorang kadang-kadang diharapkan ya dia ke terjamaah dia mah tewani melakukan sesuatu. Tapi kadang tersorangan di mah ya melakukan maksiat. Kemarin mau balinya maksiatnya pakai HP. Bisa ngomong batur kan sorangan dia ya namanya. Ya ada si anu teh dia kan HP rekaman sorangan dari kaki itu nya nulisna. Disebarkan, di-share gitu kan. Bisa terjadi seperti itu sekarang. Tapi sebenarnya Allah masih nyaheun. Nyaheun. Kita masih ditutupi keaiban-keaiban kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi sebelumnya, contohnya lamun ningali nu haram bocos, maka kita sudah bocos di babelah. Benar tak? Lamun ningali nu haram eta marung-marung, maka sebenarnya orang geus roong di babelah. Tapi keaiban dia ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sok muhasabah. Mun suku urang zaman dulu, kalau zaman dulu contohnya mun mereka karena masih pengkor, geus pengkor di bawah mereka. Tapi Allah masih kada menentukan keaiban urang, sehingga suasana dan mata dipakai ningali neraka. Masih dipercaya bahwa Allah bisa ningali itu karena wasit roka ala qawi amali. Allah mesti menentukan karena keaiban urang. Nah inilah perlu shodiqin, perlu jujur yang sejujur-jujurnya, perlu kebenaran yang sebenar-benarnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tok dalam muhasabah. Loba kesalahan urang anu sikana ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih kena ngirim pengawasan sehingga masih kena aya panggui. Paling parah mah kalau orang yang sudah mengikuti melakukan kesalahan kemudian tidak ada kesempatan lagi untuk diberi petua, akhirnya summa mahmunnya di dalam kedolimannya, di dalam kejelekannya dia tetap dan tidak diangkat lagi. Nah untuk kita ini alhamdulillah kita masih dipercaya. Jadi sekali lagi shodiqin kejujuran adalah bagian dari karakter yang harus tertanam di dalam jiwa, sehingga Allah menyiapkan pintu maaf, ada Allah maghfirah. Kemudian wasobirina wasobirat, orang-orang yang bersabar, laki-laki yang bersabar dan wanita-wanita yang bersabar. Dari asobru teh sana kasih beri sobat terkait walakin halal mina asa, tapi di mana beres sobat tersebut hasilnya lebih amis dibanding malu. Pandai
mengaran sesuatu nu bertentangan jeung kahayang. Apalagi kekurangan dari sisi keimanan. Nah, yang kasus-kasusnya banyak di TV-nya. Frustasi. Jika yang di Garut dari ngadon. Nah itu kan gambaran bagaimana kehidupan yang tidak memakai iman. Bagaimana kehidupanmu dina hatena kayak percikan-percikan ruh. Sehingga mau jelema bisa hidup karena ada ruh. Jadi tanpa ruh mah sepintar apapun manusia tidak akan bisa apa-apa. Kalau kayak profesor dokter tanya hiji geus maot, tanya hiji mah bisa deh. Nanti aja ruh. Jadi numawa di jelema disebut pinter, gelis, ganteng, daekan dan sebagainya. Itu kesal kayak roh dina awak. Sok pemuda di dia diberi APW, gelis, solehah, ya, solehah, anak hiji-hijina, orang tua anak bager, saya dikawinkan sama muda-muda dia. Gue selesai ngomong, tapi maut. Kira senari maut masuk. Oh, atau kawin kau ya. Artinya tetap yang paling penting mana ternyata rohnya hirup. Nah Allah menyebutkan salah satu nama Al-Quran itu adalah Ar-Ruh. Ya, Ar-Ruh kan Quran. Kemudian kita ditiupkan roh oleh Allah. Jadi bakal nyambung namun ruh jelema teu make Quran. Sebabnya kan paling cocok. Waduh. Lamun dong bangsa Indonesia tanah di Indonesia ibarat nanti make Quran. Berarti tidak ada Tuhan. Kalau Tuhan lebih baik. Jadi kalau bahasa memakai rasi lebih baik. Sebab tidak ada Tuhan. Terus deh. Nah, itulah banyak nama. Yang jelas sekali lagi, ketika orang bersabar mensikapi situasi, kondisi, dan sabar itu sendiri terus jadi ganjaran. Bahkan ada walinya, wali. Murid nanti ngalayan tadinya. Sana mama, sini ngaramang we. Mamut tak sih itu? Kamu kok bilang gitu? Sana kan biasa ya orang yang melayan begitu bilang. Semoga cepat sembuh. Gitu. Nah saat yang kabur, itu semua kalau gitu. Nah, alasannya. Berarti dipakai pelit, dipakai kepuh, dan campur kayak, air itu masalah guling-guling. Kan sabar senang hiji pakai bandai, kan sabar senang, nah hiji pakai bandai, kan sabar senang hiji. Nah, diberi ganjaran diberi hisab. Wasabiruna ujurahum diberi hisab. Dalam sabar diberi ganjaran nanti itu, ya. Kalau kita hitung dia mau sabar, ganjaran nanti. Nah tadi dia memang baik. Ketika orang guru bersabar, saya nggak diruain, ya. Tapi harus menjadi karakter penting, terutama di waktu situasi dan kondisi ini. Sabar dia sabar. Sabar ku kafir Islam bakal lebih baik. Dina akhir surat Al-Imran diberikan 2 kali Allah barang sabar. Isbiru wasobiru. Isbiru wasobiru.
selanjutnya khosiin wal khosian. Nu kana khusyuk. Aya khusyuk di dalam sholat, aya khusyuk di dalam program. Aplikasi dengan sholat. Khusyuk di dalam sholat adalah salah satu kunci kemenangan. Maka harus belajar sholat tidak ada khusyuk gitu. Sehingga tidak diajarkan yang khusyuk. Karena memang sulit. Bahkan Imam Ghazali sampai membuat resep ramuh cara awal dalam tahap awal kalau kita ingin sholat khusyuk adalah memahami yang diucapkan kemudian diikuti oleh hati. Allahu Akbar, kata Allah Maha Besar. Alhamdulillah alamin, segala puji baru terus ikuti. Makanya kan begitu. Ada beberapa hal di sholat mah. Nah, karena teh ada di luar sholat mah ingat, dan sholat mah ingat. Kumaha jelema tukang tani kana tani. Tukang dagang kana dagang gitu. Itu karena iblis apa? Namun jelema mungkin sholat nahusul kuat apa? Mungkin lawan alani namun di sholat ini musliman. Menang dia mungkin namun sholat khusyuk. Apa? Dengan dalam nanti. Pernah dong di kadang-kadang ingat sholat ya pas takbir kan assalamualaikum. Tenang-tenang nama ke kebon, ke sawah, kawanan. Bila tenang-tenang kamu sumber barang air dia balanya Allahu Akbar kamu gede sama kemudian Allahu Akbar merutin bisa hiji deui eta rencana Allah fiqh ya kalau bawa ada pasar ada sholat artinya apa di sini perlu latihan supaya menjadi sebuah kemenangan pada pelamunan tadi dan menjadi sebuah karakter. Nah, karena tadi Imam Ghazali nyampaikan pahami bacaan sholat, ya, sesuai dengan terjemahannya. Pahami bacaan sholat untuk dibaca teh, tuturkeun ku hate. Nah itu kan menemui gitu. Nah itu. Terus khusus dengan program. Jadi ulah sok putus asa, kusabab isu. Kuduna putus isu, putus asa. Kuduna putus isu. Rasul teh sama surat Al-Quran isi surat Al-Baqarah. Eta teh bernama beberapa bagian untuk menutus isu. Eta iblisnya isu yang Nabi Sulaiman teh tukang sihir. Yang sampai zaman Nabi Muhammad ada sekte Yahudi mengangkat Nabi Sulaiman tukang sihir. Diluruskan ke Rasul. Wa ma kafara Sulaiman. Tidak kufur Sulaiman itu dan tidak mengajarkan sihir. Walakin as-sayatin kafaru. Tapi si setan itu yang kufur. Ceritanya kumaha Nabi Sulaiman teh antara menjadi penguasa kemudian bisa menumbuhkan setan, bisa menguasai setan. Gambaran kemenangan dunia ya mah. Tapi lain taslim musyawarah setan teh angus teh dulu ya setan musyawarah. Maksudnya tuh mau karena kepemimpinan Nabi Sulaiman dan bisa kodah gitu. Nah sumber-sumber sihirnya di sana Nabi Sulaiman. Kemudian disimpan di tanah pun hingga sana dihanap damai ketumbuhan. Setelah Nabi Sulaiman meninggal, fungsi iblis itu dibagi pantakan, gitu. Kita sihir dicopot tidak jeroiran. Kemudian diumumkan dengan Nabi Sulaiman bisa jaya akhir teh, bisa menguasai seluruh dunia teh, makanya aku diurus sudah yang sihir, gitu. Jadi guys, si iblis mah pegawaian tuh kan,
balik patah itu kelakuan iblis. Dari mulai saat itu ada beberapa sekte Yahudi yang menganggap Nabi Sulaiman juga di surat Al-Baqarah tentang Rasulullah diluruskan isu eta diluruskan. Terus Muhammad Ali ieu teh Ali anu mawa wahyu ka ayeuna biasana teh malaikat naon? Cek Nabi Muhammad teh malaikat Jibril. Sebenarnya mungkin kaya malaikat iman. Tapi kita yang beriman. Mungkin kaya malaikat iman. Jibril masih mawa kerusakan di bumi. Cek dia uruskan tak? Yahudi yang isu itu tentang malaikat Jibril, mangkana harual di Jibril, kami kaya seluruh malaikat. Barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril dan dikaya seterusnya. Nah itu Pak Iwan semuanya bahwa isu-isu itu bagaimana kita mencoba supaya diputus. Jadi lain putus asa, tapi kudu putus isu. Asa ulah eleh isu. Jeung teu bisa aneh menari iblis masih tadi dikurangnya isu. Karena di Al-Quran dan tadi kaum surat Al-Baqarah karena objek dakwah waktu itu komunitas Yahudi, ya, di awal sehingga seluruh hal lenceng tidak tahu itu sebenarnya semuanya diluruskan oleh Rasulullah supaya tidak terus berkembang menjadi isu yang negatif. Nah jadi sok sing khusyuk di dalam program, karena khusyuk di dalam melaksanakan tugas itu adalah akan memaksimalkan hasil khusyuk. Terus tadi teh nu ngaran salat wae hayang khusyuk teh bari nganu sabar menit tanya salat hese gitu. Kenapa? Karena iblis akan senantiasa terus menggoda kepada kita dengan berbagai medianya. Begitu juga orang ketika melaksanakan program, kadang-kadang kan tidur jauh, tidur dekat, ya, di pemajikan, di budak, gigir, kita tangan dan sebagainya. Nah, tapi waktu kurang menjadi jelema anu khosiin, sanajan kedina ayat saja malah kami waktu berat gitu ya. Khosiin, insya Allah akan sampai juga gitu. Ya. Yang penting nilainya nilainya. Karakter salah gimana ya ta? Wa mutasoddiqin wa mutasoddiqot. Tadi mah sodiqin sodiqot, ayeuna mutasoddiqin dan mutasoddiqot. Orang yang bersedekah, orang yang laki-laki yang bersedekah dan orang perempuan wanita-wanita yang bersedekah yang disiapkan oleh Allah maghfirah. Ada yang bercakap dasar antara sholikin, kebenaran, kejujuran dengan sedekah. Nah jadi sedekah boleh diwujudkan dengan zakat, infak dan sebagainya, itu adalah wujud realisasi kebenarannya. Benar namanya kita diwujudkan nanti usaha karena sedekah dikatakan sedekah sebagai pembuktian kejujurannya, pembuktian kebenarannya. Lamun dina surat salapan surat At-Taubah ayat 88 dan ayat 88. Jelema teh kada dua dinanya dominan Arabi. Dina sebagian bangsa Arab mayatahi rumayun biku magoman. Ya
taruh kasus ikumun dawair. Dina sebagian orang Arab teh aya anu ngarasa rugi, ngarasa heueuh ku aya di infakkeun Nabi disodakokeun teh. Terus sok ngaroa ini hayang gaduh geuring eta cenah nagihan infak gitu. Sok ngaroa itu tah sallallahu alaihi wa sallam. Kata apa ku Allah dibalikeun ka si eta nu geuring teh. Jadi itu perlu dibahas jelema atau Allah mesti akhirnya di ayat eta. Nah, tapi di ayat 8 surat 8 ayat 8 disebutkan bahwa sebagian bangsa Arab anu geus iman ka Allah jeung ka Rasulna menganggap infak teh qurbanin indallah wa sholawatir Rasul. Itu bahasa di ayat eta. Sebagai pendekatan diri kepada Allah, pembuktian pendekatan diri kepada Allah. Kemudian washolawat ke Rasul, yang sholawat ke Rasul. Jadi nama itu sholawat teh. Jadi pada sholawatin Allah yusolunaan, nanti kalau masalah mama ada teman, tadi sholawat di mana menyambung. Jadi bukti kesinambungannya kepada Rasul. Tadi bukti kebenaran sholat. Maka termasuk karakter yang wajib dimiliki dalam betul sholat. Mutasaddiqin wa mutasaddiqat. Nah itu. Kemudian was-shaimina was-shaimat. Nah sekarang jelema-jelema laki-laki yang berpuasa dan wanita-wanita yang berpuasa. Puasa itu harus betul-betul terjadi sebuah perubahan. Di nama dari pekamari mulai ada kuhileun. Hileun teh orasanana pondok. Intinya isuna goreng. Isuna teh bae hileun teh. Pokona merang, lamun dialungan-alungan kalau di jelema teh sieun gitu nya. Oh ieu teh. Lamun ngeureungan salah ngaran deh hilang. Bagaimana sih daya merubah puasa dalam tanda kutip? Terus musuhan dia berubah jadi wawasannya jadi luas. Tina tadina ukur ningali teh sadaporan paer, ini bisa jadi sawahna katingali jadi bubur. Tadina ngaran kudeung pangka ini gancang gak ngapung. No tadi nanti karewa itu jadi di itu contoh puasa anu ditasrekeun ku Allah Subhanahu wa taala ka salah satu makhlukna yaitu hideung. Dan banyak binatang-binatang seperti itu di alam liar sebagai pelajaran kan Ibrahim. Ya, sebagai pelajaran yang orang sekali. Nah, sauma ayeuna oge sami. Urang di penghujung Ramadan. Kudu singarasa saum anu akhir. Sok kapanguran meureun aya tatangga babaturan di sajawana anu teu ngalaman Ramadan ayeuna. Iwan-iwan urang sabaraha urang pamane sebelum Ramadan bulan Rajab bulan dia meninggal atasan tidak bagian kan Ramadan ini ya tapi kurang kemen nomari di penghujung Ramadan ini harus dipersiapkan supaya orang maksimal ya maksimal dalam menggunakan Ramadan ini betul-betul menjadi catatan amal soleh bagi diri kita. Karena sekali lagi harus dianggap bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir. Nah, belajar dari saudara-saudara kita yang pada akhirnya tidak mengikuti Ramadan ini.
Nah, para iwan semuanya, sokim di sini kalau dalam istilah Al-Quran ada beberapa istilah ya. Contoh Nabi Siti Maryam ketika ditanya ini nadartu lirrahmani saum. Nah, saum di sana adalah diam, tidak menjawab. Kemudian Nabi Zakaria salah satu ayamin illa rumza, berpuasa 3 hari untuk munculnya akar dan tidak berbicara kepada manusia kecuali rumus. Nah, ini kan sangat penuh dengan pelajaran dari saum tersebut. Artinya pelajaran-pelajaran saum di Ramadan ini dari mulai awal ayat taraweh, ayat tadarus dan sebagainya, bukan berarti begitu Ramadan kalah pengurusan bagaimana gitu ya. Tapi sesuai dengan tujuan sunatullah, ini adalah tadrib. Ini adalah imtihan, sarul imtihan. Jadi kan Allah memberikan tiga tahap, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Ya. Sa'ban dan Rajab berita kiril jasa, juga bersihan jasa. Sa'ban ditakhiril qalbi, pembersihan hati. Nah, Ramadan ditakhiril ruh, pembersihan ruh. Kenapa demikian? Karena nu kotor teh sok nagejedan kana lengkah. Suka mengapa terhadap lengkah nu yang namanya kotor itu. So kayak jelema ya ulama gabu dina motor. Rokok wanita suka ulama nanda tangan dinya. Moal kemawannya balik heula. Nah, kalau kotor awak. Dina kagok mah oge lah horeak balik deui ka dapur jalanna. Sok tadi kok segala butuh. Ieu di amplop bakal kitu bentukna teh. Itu wanita kahar. Dina kagok mah oge. Atau urang limaan. Seorang tidak cukup dengan susuran. Kita yang nyawa kelimaan bahkan diceraikan untuk pengobatan. Baik seerah. Nah itulah kotor apa? Ya, kotor apa? Begitu juga kotor dosa. Maka Nabi Nuh kabungkul Allah. Terserah ditawirikan istaghfiru rabbakum innahu kana Wapano yursil sama alaikum idrono Wimrikum biaqali wabanin. Wow, orang katanya pemaha yang rumah. Pada ayat rumusnya dengan Quran istaghfiru rabbakum, istighfar kepada anda. Yursilkum biaqali kosorkan walau biaqali wabanin, harta kurang dan sebagainya. Kenapa? Jadi nungal bejedan karena rengkah tadi kotor. Kurang dari kasus palima ke sekolah. Bagaimana kayak pemajikan di wah, naik palima pemajikan mau sabut itu loh. Kemana kan? Dari kemana ya? Oh sudah tuh. Pakai ini kumaha? Nah, kotor tuh. Kayak masalahnya, kok mau kayak batu rumah? Kok mau kayak batu rumah? Nah, bagaimana kita mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dengan sejumlah kotor yang ada. Melalui mengharap Al-Quran bahwa saum ini mudah-mudahan menjadi media karena orang sadayana, pembersih karena dosa orang sadayana, sesuai namanya pembakar. Mudah-mudahan dosa-dosa orang sadayana dibakar sampai habis. Dan akhirnya kembali pada saudara sekayaumin waladatu umum sebagai seorang kalian yang lahir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat selanjutnya yaitu wal hafidina furujahum hafidun. Orang
yang menjaga farji. Dan ini sangat penting apalagi zaman sekarang ya. Salah satu kemenangan umat Islam itu sama di dalam surat Al-Mu'minun adalah hum li furujihim hafizun. Salah satu kunci kemenangan itu menjaga farji, dan tentunya iblis akan membalikan itu. Bagaimana umat-umat Islam supaya tidak menjaga farjinya? Bagaimana umat-umat Islam supaya mereka tercemari? Bayangkan namanya kamu yang ningali ukuran mobil, bagaimana Allah menjaga gen. Kamu Nabi Muhammad baca dina riwayat hadis, arokus sifah alam yusikum min adami wa ila abihi wa ummi. Tidak pernah ada yang melaksanakan perzinahan di keturunan Nabi Muhammad sampai ke atas. Anu salut zaman Nabi Isa. Kan anak iman dari zaman Nabi Zakaria dengan ukur 29 orang. Punya iman gitu maksudnya. Air mau ikut orang mah mabrur. Jika ayeuna kan ada yang mau Islam merubah. Nah, punyaan pakai Quran kan terbatas. Tah 29 orang balik ke ayat kan. Ke ayat kata penerus. Di zaman Nabi Zakaria ke ayat kata penerus. Dan akhirnya Allah memberi kabar mau diberi putra itu Nabi Yahya. Kemudian sebelumnya kan lahir Siti Maryam. Lahir Siti Maryam. Nah, dulu disebutkan lahir Siti Maryam, kemudian yang lahir itu Nabi Isa. Itu sama sekali Siti Maryam itu pengalaman Rabiam Sasmi Basar pernah karagap pasan itu zaman dia kan Nabi Hamil. Nabi Isa. Sampai akhirnya dia bingung. Makanya dibeberah bumi pengariwang, pengsalempang, terus forma noloy anaknya petik kuring, amur petik kuring supaya iya kamu tenang. Jadi di rumah ada orang suratan itu, ya. Susah sakawan oke, enak untuk temukan oke. Nah masalahnya tadi saking pentingnya gen keturunan, saking pentingnya keturunan. Banyak orang laki kali itu mana bisa, lo bangun lagi, ya. Secara ukuran mobil aduh mau pakai sampai Allah meniupkan langsung Nabi Isa kepada rahimnya Siti Maryam. Kamu dan ningali sama Musa. Nah artinya apa? Artinya di sini titik-titiknya pemuda istri terutama pemuda-pemudinya. Jadi ngajaga farji sebagai media keturunan muslim yang muslim itu sangat penting. Ngajaga genetik, ya. Apalagi namun kita berbicara hukum. Contoh ibaratnya hasil perzinahan, kemudian pelantaran apa nanti sesuatu di anak-anaknya dan sebagainya akan terjadi dosa itu nanti. Nah, nanti karaktermu pejuang, ya, di furujihim hafizun. Nah, si sekali lagi melalui medianya canggih ya, bahkan di mungkin sekitar 10 atau nanti 15 tahun lalu, nah sebelum bicara tentang ini kalau impak unggul,
Ya. Terus kasus besar mau. Tadi kurang media ya media HP akhirnya tidak menjaga terhadap pagi. Minimal atau zina, minimal mendekati terhadap zina. Nah, ini akan menjadi kunci kemenangan umat Islam kalau setiap para pejuang menjaga partinya. Kemudian akan menjadi kaderisasi yang sangat dasar. Namun para pejuang betul-betul memperhatikan posisi haji di sini. Segeralah bertobat menggunakan waktu, ya. Segeralah orang melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah supaya tadi gen-gen kurang keharup gitu anak incu dan sebagainya teralami seperti selalu dialami kurang serta terjaga tentunya. Nah, ini karakter yang selanjutnya. Kemudian yang terakhir terakhir ya, orang yang berzikir kepada Allah sangat banyak dan orang wanita-wanita yang berzikir kepada Allah. Jadi mengarang emutnya, mengarang zikir itu bagian dari tuntutan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kan ayatnya, Fadhuri, Al-Qur'an, Mas'uri, Walataqulu dan sebagainya. Bahkan cerita-cerita masa lalu pun sering Allah diungkap dan diceritakan kembali kepada Nabi. Nah, sahabatnya seorang tempat berani. Komo orang hidup di akhir zaman. Si iblis hidup dari mulai zaman Nabi Adam sampai ngedikeun ka siga nama nyeuna belajar metode cara ngaburajeul mah teh geus loba pisan pangalaman teh. Dikumpul-kumpul di zaman Nabi Adam ketika tamal green tadi siga. Kayaknya lah. Berbagai cara kan untuk membuat manusia itu. Sementara ya Nabi terkabagian kan kurang meresken, Rasul terkabagian, sahabat terkabagian, para ulama terkabagian. Pokoknya mah tokoh-tokoh wae beuki dia beuki saudara ngantunkeun. Sementara iblis beuki dia beuki pinter cara menggoda manusia. Nah makanya salah satu cara nanti kahiji Allah masihan sholat. Sholatnya asalnya dari 50 waktu. Dan tidak harus imbang. Jadi saya 5 waktu asalnya. Kenapa sholat 50 waktu? Akhir zaman mah iblis pengalaman. Sehingga 50 bagi 24 jam, setengah jam sekali melapor kepada Allah. Panah orang gitu. Nanti dari orang Nabi Musa, dari Muhammad ke siap. Sudah mesti 50 kan Islam bela itu 50 waktu katanya. Di ruang Nabi Musa. Ayo. Masih anak mau doa sholat sebenarnya 50 kali pun Nabi Musa mau kuatir dan umat aja. Umat boleh ingat sama aku kuatir. Apa orang Musa? Tapi isinya tenang. Ini tidak mereka itu umat aja. Uang boleh sampai 5 kali, 5 waktu. Tanggal 5 waktu, saya aja 50 waktu. Harusnya 5 waktu katanya imunisasi si iblis. Dengan godaan iblis. Tamah dengan pasunatan. Dalam menjadi Nabi Musa itu urusan sholat yang perlu waktu. Kurang silakan sama anak-anak atau sholat yang perlu waktu. Kadang-kadang kritis ke sana.
keadaan seadanya nih itu pemajikan. Seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini betapa dahsyat Allah memberikan syariat supaya sering mendekatkan diri kepada Allah. Besok berada 5 waktu rongkong, turun ke sholat sunat supados tadi terjaga dengan godaan setan. Kedua, Rasul ngabimbing ku dikir jeung doa. Tarawih itu tadi dilaksanakeun gitu bukan. Komo yang pernah jong-jong HP gitu. Ya, tim mimiti sare nepikeun ka sare deui pada aya doana. Tah eta memang mangrupikan dikir. Terus memang mangrupikan pengingat. Lamun urang aya cerita aya tanyakan tasbih, takbir, aya kudunan tasbih, aya datang alhamdulillah. Oh sok itu ngomong motor. Kurangnya subhanallah, subhanallah. Artinya berkata alhamdulillah. Kalau sok itu padahal kita gambaran pikir. Kemudian pakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani wa satara awrati wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin. Ini dengan puji milik Allah yang telah memberikan pakaian ini untuk menutup orang. Sok bayangkan orang tadi pakai pakaian sakira ya. Itu menutup orang. Lamun mas pakai dikir man tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingetan habis tawakal motor beranya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku awalnya bukan gravitasi 2 menit oke, cuma bisa kumaha mobil mewah oke. Kalau tadi bumi, kalau ayah tadi kan 2 menit. Nyampak di sawah. Ana rampung kan. Kayak gravitasi itu sama bayangnya kalau ya bumi 2 menit kayak gravitasi bumi. Apa? Sebenarnya bahas, saya nyokotan deui. Mau nyampak di mana, di 2 menit ya deui gitu. Jika nulis pembalap saya nyokotan deui nantinya. Jadi sebenarnya kontribusi manusia itu hanya sedikit. Paling pentingnya dikir kau. Tapi sebab diaku, sebab diaku nusa leutik teh. Pajar mana yang menang sorangan, so kurang rezeki, kurang meminta rezeki kepada Allah. Padahal Allah sebenarnya rezeki nggak kurang bawa. Nanti kan saya, dengar rasa jadi rezeki, kalau rezeki lah duit saya bukan mah. Gitu. Contohnya oksigen udah jelas. Kok kayak Jerman rumah, Allahumma rzuqni oksigen. Nah, itu kan lagi gitu dah. Tapi pernah kan sendiri kan kalau ada oksigen kan. Tahu diberi 20 juta tapi itu bisa bernapas 2 jam. Kalau diberi oksigen 2 jam, sanggup kan? Masa Allah baik, 20 juta kan diwariskan bener-bener. Artinya di sini Nuri kita tidak mengajar tadinya Nabi Khidir. Sama Nabi Khidir dia ada syarat mananya? Ina apakah menuju tidak jika hati-hati setelah kalau kau diamali, waktu jauh jika hati-hati setelah kau diamali. Admini anas aluka mala atau jauh kosona tapi dan luka menang. Wa as'aluka mustamisa. Ya Allah, aku meminta padamu adalah untuk tenangan. Karena dia bilang Palinaka musimu. Iya. Karena saya seharusnya maka saya kapite. Palinaka musimu ilaya wa ana musimu ila nafsi. Justru abdi goreng karena diri abdi. Tatawa dulu ilaya dinikmatika. Anda dan ditanya dengan sejumlah nikmat. Kata dulu ilaya dinikmatika. Wa atawa dulu ilaya kami masih. Tapi ya tadi
nikmat karena membuat aku buat engkau menjadi benci, membuat kau benci. Seorang nikmat sehat karena dipakai tubuhku diberi kering karena keberuan kamu ya Allah memang kenabi ya memang kenabi dan ngaji dewi kayak usia sudah menguasanya sudah mana boleh karena ngaji nah kayak seperti itu. Katakan budaya yang dinikmati kau atau budaya yang diamasi kalah abdi kalah namun eta kenikmatannya kalau dipakai masih ya cerita di loba rezeki anu dipasihkeun ku Allah bahkan dari kan kurang paling penting itu teh paling sangat penting itu contohnya dari oksigen ya depan saya termometer nggak ada ya maka sok dina doa anti rasul mah aya kan dan jius oke doa salat tenanan robik beli warhamni warzuqni apa tuh sahabat dari warzuqni kan dia sholat tidak usah senang tentang beban ini segalanya kita lantaran tadi cara berpikir rezeki teh materi misalnya dari kami bagian dari rezeki tapi sekali lagi dalam sudut pandang akidah dalam sudut pandang tauhid bahwa Allah sudah banyak memberi kepada kita, malah kita sendiri yang malah nikmat-nikmatnya dibuat bahkan dipakai maksiat tahu. Nah sehingga kita butuh evaluasi diri, kita butuh muhasabah diri dan akhirnya kita mendekat kepada Allah. Kemudian sok aramageun doa-doa ti Rasul teh meh kaasup jelema nu wadda kiri nawat dak tiropi. Ulah terlebih kumpul ke zaman teh kawe diapalkeun doa-doa teh. Geus sekolah pokok kalau dipakai gitu ya. Sok aramageun deui eta teh bagian dari bagaimana cara dikir. Jadi Rasul ngabina urang ya. Ngabina urang ku dikir-dikir tersebut, ku doa-doa tersebut bahkan ada dipanggilkeun ayat oge ku Rasul ya. Beberapa ayat kan aya dipilihkeun ku Rasul untuk supaya dirutinkeun mana teh kanyaan Rasul dari rumah tetap sekelas kabehnya hampir Quran 30 juz kabeh bahkan juz 30 kayak kadang-kadang ada rese 30 jadi cuma juz 30 kayaknya ada rese gitu nya hampir kabeh dibere Rasul tetap akhir surat Al-Baqarah itu senahan gitu nya nah itu ayat kursi cenah gitu nya dibibitakan ku Rasul teh kemudian apa kene apa dinas akhirnya apa kene bila gitu eta teh sayangna Rasulullah ka urang lebih kali dipanggil ke ayat-ayat sok ane supaya masuk jami anu wadda kiri nawad dalam lisan dalam kehidupan juga jangan lupa bahwa dikir diarahkan itu sebagaimana Rasul ingat kepada Allah dengan sejumlah kegiatannya. Jadi wujud zikir ke Allah teh akhir nama gitu merubah Mekah dan Madinah yang tadinya jahiliyah ya, yang tadinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala menjadi Madinah al-Munawwarah ya, menjadi Makkah al-Mukarramah. Tadi aja dilihatnya. Nah, itu wujud zikir Rasul di lapangan. Ya. Wujud zikir Rasul di lapangannya terjadinya perubahan di diri, di lingkungan di negeri ini sehingga menuju karena badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itulah 10 karakter para iwan semuanya yang disampaikan dalam pertemuan saat ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.